Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membuat tutorial cara mengetik rumus matematika di Microsoft Word. Jadi langsung saja, saya akan menunjukkan contoh yang telah selesai dibuat. Jadi ini adalah contoh rumus matematika yang telah selesai dibuat. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kita masih bisa membuat bentuk yang lain sesuai dengan selera yang diinginkan di Microsoft Word. Jadi di Microsoft Word, dia memiliki menu dalam pembuatan rumus matematika seperti ini. Di bagian Insert, kemudian di bagian Equation. Nah, dia akan tampil semua menu yang berhubungan dengan rumus matematika, yaitu di menu yang ini, Design yang ini. Kemudian yang ini dia akar, integral, seperti ini. Ya. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk membuat yang baru. Hasilnya kita jadikan seperti ini. Jadi untuk membuatnya, kalian bisa membuka Microsoft Word dengan cara ketik di menu pencarian Word. Yang ini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Jadi misalnya di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2016. Namun kalian bisa menggunakan dengan versi yang lain. Nah, untuk membuka Microsoft Word, kalian bisa klik Word sekali. Seperti ini. Kemudian pilih blank dokumen, karena kita membutuhkan dokumen kosong. Seperti ini. Jadi, sekarang kita kecilkan slide yang ini. Di sini dia terbuka dua dokumen kosong, jadi kita hapus salah satu. Di sini saya menghapus dokumen 2. Jadi tampil seperti ini. Kemudian kita kecilkan yang ini. Sekarang kita akan mulai untuk membuat rumus matematika. Sebelumnya bisa diperhatikan di sini di bagian menu. Di sini bisa dilihat tidak ada menu desain. Ya, tidak ada menu yang berhubungan dengan fungsi matematika. Supaya tampil menu desain matematika di sini, kita menuju ke menu Insert. Kemudian pilih Equation. Jadi kita klik Equation. Maka dia akan muncul seperti ini. Jadi ketika muncul menu ini, kita bisa langsung mengetik rumus matematika. Tanpa perlu kita klik di sini untuk menunjukkan kursor, karena dia tidak tampil kursor. Jadi kita bisa langsung mengetik di sini. Sini saya akan mencoba untuk mengetik rumus nomor 1 di sini. Jadi kita ketik Y, kemudian spasi sama dengan spasi,
kemudian bentuk rumusnya. Jadi di sini bisa dilihat di menu desain, ini dia akar. Jadi kita pilih yang bentuknya mirip dengan akar. Di sini ya, di sini di menu radikal. Kemudian pilih yang ini. Kemudian kursor kita letakkan di paling kanan karena kita masih menambahkan rumus yang lain. Di sini yaitu bentuknya pangkat. Jadi yang pangkat bentuknya yang ini. Bentuknya yang ini. Kemudian kita lihat apakah masih ada bagian yang belum terisi atau tidak. Kalau tidak, kita bisa langsung memasukkan datanya. Jadi di sini dia 4. Kemudian E kuadrat. Jadi di sini bentuknya E kuadrat, X, kemudian pangkat 2. Kemudian kita letakkan kursor di paling kanan, seperti ini. Kemudian spasi plus spasi 1. Sekarang kita masukkan X kuadrat tambah 1 ke dalam fungsi akar. Caranya yaitu kita blok yang ini, sampai sini. Kemudian kita klik kanan, pilih cut. Klik di sini, klik kanan, pilih paste. Seperti ini. Maka dia akan muncul seperti ini. Kita telah berhasil membuat rumus matematika dalam bentuk akar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi di sini kita tekan enter. Kemudian untuk membuat fungsi matematika, kita menuju ke menu insert, kemudian klik equation. Nah, di sini bisa dilihat insert and equation. Jadi kita bisa menuju ke menu equation dengan cara menekan tombol Alt plus sama dengan seperti ini. Maka dia akan langsung menuju ke menu equation, ke fungsi matematika. Kita bisa langsung mengetik di sini Y spasi sama dengan spasi kemudian fungsi integral. Jadi kita pilih dalam bentuk integral yang ini. Bentuknya mirip seperti ini. Sekarang kita menuju ke yang paling kanan supaya kita bisa membuat fungsi yang baru. Seperti ini. Kemudian klik menu desain. Kita buat di sini bentuknya yaitu seper. Jadi yang ini. Bentuknya seper. Kemudian kita menuju lagi ke yang paling kanan. Di sini dia ada tulisan DX. DX. Kemudian ada bentuk yang ini, bentuk pangkat. Jadi kita buat lagi fungsi yang baru yaitu pangkat. Pangkat yang ini. Seperti ini. Nah, sekarang kita bisa langsung mengetiknya. Di sini ada lagi yaitu tanda kurung. Jadi tanda kurung yang ini. Bentuknya yang ini. Kita lihat ada lagi, kalau tidak kita bisa langsung menginput datanya. Jadi di sini kita bisa menginput 3x, kemudian spasi plus spasi 2. Kemudian bentuk pangkatnya. Jadi pangkatnya di sini. Kita buat pangkatnya seper. Jadi kita tambahkan lagi di sini seper. Pangkatnya yaitu 5/3. Jadi kita ketik 5. Kemudian di bawahnya 3. Kemudian kita blok. Kita Ctrl X. Yaitu kita cut. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, sekarang yang ini kita Ctrl X lagi. Sekarang yang ini kita blok. Kemudian kita Ctrl X. Klik di sini. Ctrl V. Seperti ini. Sekarang ini kita blok lagi. Kita Ctrl X. Kita menuju ke bawah. Yang ini. Ctrl V. Kemudian di atasnya 1. Kemudian fungsi yang ini. Kita Ctrl X lagi. Kemudian kita masukkan ke sini. Seperti ini. Jadi kita telah berhasil membuat rumus matematika yang kedua. Nah, sekarang
ini bisa lihat bentuknya berantakan. Jadi kita bisa mengatur dalam penomoran supaya rapi. Juga nah, sekarang kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Bentuknya yang ini. Jadi kita tekan enter, kemudian kita menuju ke menu equation. Supaya lebih cepat, kita bisa menggunakan keyboard Alt plus sama dengan. Kemudian ketik langsung fungsinya. Y spasi sama dengan spasi. Di sini bisa dilihat bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa membuat fungsi satu per satu. Kemudian kita gabungkan sehingga kita usahakan bentuknya seperti ini. Jadi di sini yang pertama yaitu ada seper. Jadi kita menuju ke seper yang ini. Di atasnya ada 1. Kemudian di sini ada fungsi lain. Di sini kita buat fungsi yang baru yaitu 3. Kemudian tanda kurung yang ini. Kemudian di dalam tanda kurung dia ada bentuknya mirip seperti ini. Jadi kita letakkan di luar dulu. Min 5/3. Jadi ya seperti ini. Kemudian kita blok, Ctrl X, klik di sini, Ctrl V. Nah, sekarang kita blok lagi, Ctrl X, klik di bawahnya, Ctrl V. Sekarang kursornya kita jadikan ke yang paling kanan. Kemudian tanda kurung lagi. X spasi plus spasi 2. Kemudian dia ada bentuk pangkat. Jadi kita klik yang ini. Kemudian pangkatnya dia berbentuk seper. Ini pangkatnya ada min 5/3. Kita blok, Ctrl X, klik di sini, Ctrl V. Kemudian yang ini kita blok, Ctrl X, klik di sini, Ctrl V. Seperti ini. Bisa dilihat di sini dia ada spasi. Jadi kita hapus spasi supaya rapi. Nah, sekarang kita letakkan kursor di yang paling kanan. Kemudian spasi plus spasi C besar. Seperti ini. Nah, sekarang dia bisa dilihat sudah mirip seperti ini. Tekan enter. Kemudian kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu yang ini. Klik di sini, kemudian tekan keyboard Alt plus sama dengan. Kemudian ketik Y spasi sama dengan spasi bentuk pangkat yang ini. X 3. Kemudian letakkan kursor di yang paling kanan. Kemudian ketik tanda plus spasi X kuadrat. Jadi yang ini. Kemudian kita cari fungsi yang seperti ini di menu yang ini. Jika kalian belum mengetahuinya, kalian bisa tebak di salah satu yang ini. Jadi bentuknya mirip yang ini.
dx kuadrat dot x, klik di sini, Ctrl V. Kemudian kita ingin jadikan yang ini pangkat. Ya, jadi kita menuju ke yang ini, kita cari bentuknya seperti ini. Kemudian yang ini kita blok, Ctrl X, klik di sini, Ctrl V. Kemudian di sini ada P1. Kita letakkan kursor yang paling kanan, kemudian ketik sama dengan spasi 78. Tekan enter. Jadi kita buat lagi ke yang 5 dan ke yang 6. Sekarang bentuk limit. Jadi bentuk limit yang ini. Jadi kita buat untuk yang ini. Kemudian di sini X, spasi, tanda panah, kalau tidak ada tanda panah, jadi fungsi limitnya kita hapus dulu. Kita ulangi, itu dengan cara seperti ini. Jadi kita pilih bentuk limit yang bawah, yang ini. Jadi ini ya kita hapus. Kemudian ini kita ganti. X menuju 3. Kemudian kita buat fungsi yang baru. Kita letakkan kursor di yang paling kanan,
Jadi di sini bisa dilihat kita telah membuat rumus matematika seperti contoh yang telah selesai. Kalian masih bisa membuat fungsi yang lain dengan cara mengkombinasi semua fungsi yang ada di sini. Jadi itulah tutorial bagaimana cara mengetik rumus matematika di Microsoft Word. Jika kalian memiliki masalah mengenai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.